Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Umi Liva Official dan juga Git beserta Giu Padepokan Ilmu Hikmah dan juga Ustaz Farhan Official dimanapun berada, tidak lupa Gus Haddad Official. Semoga kalian semua, saudaraku semua, diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Haddad kita saat ini mau posisinya mau kemana? Ngeprank lagi. Prank lagi. Siapa Kayak- yang mau di prank? Oh, prank orang ya. Di sini kita akan coba meminta makanan di mana posisinya di adat dalam posisi kelaparan. Tujuannya apa di adat? Agar orang itu bisa mengerti bagaimana posisi di saat kita lapar. Aku megang ke perut gini. Ya, boleh. Bisa nggak? Apa? Posisinya kalau lapar gimana? Saya lapar sama pegang perut. Gitu ya. Ya, Ini posisinya di adat dulu, mau nggak mau dia itu mau ikut aja. Ya udahlah, kita libatkan, doakan sahabat prank kita berhasil. Tujuan apa untuk kita prank ini? Untuk edukasi agar yang baik bisa diambil hikmahnya, yang buruk semoga bisa dibuang jauh-jauh. Intinya kita sebagai manusia terus belajar menjadi orang yang lebih baik. Seperti apa kehidupan sebenarnya masyarakat di Indonesia. Insya Allah kalau masyarakat Indonesia itu toleransinya sangat tinggi, apalagi melihat sahabat saudaranya yang posisinya di dalam kekurangan, insya Allah akan mudah terketuk hatinya. Dan apakah saat ini nanti yang terjadi hari ini juga akan menyentuh mbak-mbak atau saudara-saudara yang posisinya saat ini menjadi pelanggan di kafe ini. Kotor sayang. Yuk kita berangkat sholawatan dulu nggak? oh iya. Ya, gimana sholawatan apa sayang? Apa ya? Kamu bisa sholawatan apa? Bareng lah. Oh, bareng. Ya udah kita Yang- sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi Wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita awali dengan sholawat. Semoga perjalanan kita bisa dimudahkan dan dilancarkan. Oke, yuk kita lanjut perjalanan kita. Yuk, jalan yuk. Assalamualaikum Mbak. Malam boleh saya minta makannya sedikit aja Mbak? Apaan sih Bu, bau banget, pergi aja deh. Anak saya lapar Mbak. Boleh nggak saya minta makanannya sedikit aja untuk mengganjal perut anak saya Mbak? Tolong ya Bu, minta tolong pergi aja. Anak saya Bau seharian banget. belum makan Mbak. Ini belum makan anak saya Mbak. Boleh nggak Mbak berbelas hati kasih minta makanannya sedikit aja saya Mbak? Tolong Bu, iya pergi. Saya minta sedikit aja Jangan Mbak. ganggu nafsu makan saya ya, bau banget. Kalau boleh minta kentangnya itu aja Mbak, 2 biji aja. Anak saya lapar Mbak, seharian belum makan. Boleh ya Mbak minta sedikit aja? Mau makan kerja ya Bu, kalau mau beli makan. Jangan bisanya cuma minta-minta aja. Saya udah cari kerjaan kemana-mana Mbak, tapi nggak ada yang mau terima. Usaha dong Bu. Saya udah berusaha, seharian berusaha, tapi nggak nemu. Bahkan saya minta pun nggak ada yang ngasih. Saya minta tolong, ini yang terakhir saya minta Mbak. Anak saya lapar Mbak. Saya nggak makan nggak apa-apa, tapi kasihanilah anak saya yang masih kecil ini Mbak. Tolong kasih makan saya Mbak. Anak saya Pergi ya Bu, bau banget. saya nggak bisa pergi karena ini yang terakhir.
sini. Bau bu, jangan deket-deket saya bu. Saya lapar. Bau banget, Bu. Saya lapar, Bu. Mbak. Paling nggak kasih saya minum. Boleh minta itu. Ambil nak itu nak. Ambil. Astagfirullahaladzim. Kamu yang bisa didik anak kamu ya. Saya udah bilang kamu pergi dari sini, bau banget. Astagfirullahaladzim. Anak saya nggak salah apa-apa, cuman minta makan, Mbak. Nggak usah bentak-bentak gitu. Kasihanilah anak saya lapar. Ganggu nafsu makan saya ya kamu itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baiklah, Mbak. Pergi silakan. Pergi dasar gembel. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak nggak boleh keras-keras kayak gitu sama anak kecil. Dia nggak tahu apa-apa, Mbak. Kalau memang Mbak mau menyalahkan, cukup salahkan saya. Anak saya lapar, cuma minta satu kentangnya aja, Mbak. Kenapa Mbak tega kali? Tolong pergi ya ibu, bau banget. Anak saya lapar, Mbak. Saya nggak tahu mau cari kemana lagi. Saya minta pertolongan sama Mbak. Kasihani anak saya sedang kelaparan, Mbak. Dia belum makan seharian ini, Mbak. Saya udah cari kerja dan cari minta kemana-mana, tidak ada yang ngasih, Mbak. Saya minta tolong, belas kasihanilah saya dan anak saya. Saya tidak makan pun tak apa, yang penting anak saya. Tolong kasihani saya, Mbak. Saya tak duduk, minta maaf ya, Mbak. Anak saya nakal. Tolong jangan deket-deket saya ya, saya gak kuat sama baunya. Astagfirullahaladzim. Saya bilang pergi. Cepat kamu. Dasar gembel. Masya Allah, kok keras gitu sih Mbak? Jangan Sama anak kecil. sembarangan kamu ya. Kenapa sama anak kecil kamu tega banget Mbak? Jangan, nggak boleh. Sama orang nggak punya, jangan kayak gitulah. Coba kalau bayangin, renungin Mbak, kalau Mbak tiba-tiba dibalik keadaannya, tiba-tiba besok Mbak jadi gembel kayak gini. Ketika kita di atas oleh Allah, tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan. Cara bersyukurnya orang kaya itu adalah dengan dermawan, maka akan ditambah kenikmatannya. Percuma kaya kalau nggak merasakan ketenangan, Mbak, dicabut keberkahannya. Karena apa? Karena pelit, bakhil. Coba renungin Mbak, seandainya Mbak posisinya kayak seperti ibu-ibu ini, gimana? Punya anak yang masih kecil belum makan. Coba renungkan. Beberapa hari belum makan. Tak makan kayak dikit aja untuk anak kecil. Mana hati nuraninya? Mbak, renungkan. Coba andaikan posisi kita saat ini, di posisi mereka Mbak. Untuk makan aja susah. Apalagi punya anak kecil Mbak. Coba renungkan. Suatu saat apabila atau Mbak sekarang sudah punya anak, misalkan anak Mbak yang lucu-lucu, yang Mbak cintai, yang Mbak sayangi, tiba-tiba terlihat gara-gara kelaparan, terbujur kaku, dibungkus kain kafan, dimandikan anaknya. Gara-gara apa Mbak? Coba renungkan betapa berdosanya. Coba janganlah kita pelit-pelit. Mari kita sedekah. Nggak harus semuanya kok kita sedekahi. Dan Allah akan bertambahkan nikmat rezeki yang melimpah ruah kalau kita itu. Tadi anak saya cuma minta kentang aja. Tidak mau. Astagfirullah. Betul nak? Nggak dikasih. Kenapa Mbak nggak dikasih? Saya ditampar tangannya. Bau, Pak. Mbak, renungkan. Ketika kita dolim sama seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, jauh lebih busuk nanti di alam kubur kita. Ketika di alam kubur dibungkus kain kafan, diciumkan bibir kita ke tanah, busuk bagikan bangkai Mbak, jenazah kita tidak diterima bumi. Renungkan
jangankan masuk ke alam kubur saja, Mbak. Ketika nazak sakaratul maut berhari-hari seperti dicekik leher kita dengan sekeras-kerasnya oleh malaikat pencabut nyawa. Seluruh urat-urat nadi kita terputus. Di saat itulah keluar dari mulut kita darah bercampur nanah yang sangat jauh lebih busuk, Pak. Belum lagi di alam kubur. Bumi tidak mau menerima jasad orang yang bakhil, orang yang dolim. Karena apa? Busuk, jauh lebih busuk. Ketika haus di alam kubur diberi minuman nanah yang sangat busuk. Ketika lapar diberi makanan bangkai. Renungkan, Mbak. Mumpung kita masih hidup di dunia, gunakan. Ini hanya amanah, harta ini hanya amanah, Mbak. Jangan tamak-tamak. Untuk bertahan hidup aja udah cukup. Kasihan mereka. Kasihan. Coba ayo kita tempatkan posisi kita di mereka. Coba Mbak renungkan. Kasihan mereka. Tidak menentu posisi kita, kaya terus, Mbak, cukup terus. Roda itu berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya kita senang, bahagia, ada kalanya kita susah, menderita, Mbak. Di saat kita diberikan amanah oleh Allah berupa rezeki, ayo kita sedekahkan, berbagi, Mbak. Apalagi ini musim pandemi, Mbak, kasihan mereka. Susah cari kerjaan sekarang. Mbak yang diberikan amanah lebih, ayo sisakan. Nggak semuanya kok, sisakan sama mereka yang butuh makanan segini. Saya tadi ujar jelaskan kalau seharian anak istri belum makan. Saya pikir punya belas kasihan, tapi malah ditampar tangan anak saya. Astagfirullah, ya Allah. Bu, saya minta maaf ya Bu ya. Minta maaf ya Bu ya. Saya minta maaf Bu ya. Berdiri, Mbak, berdiri. Setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Tapi apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi itu sangat andai kata kita sama-sama punya hati nurani, itu sangat keterlaluan. Di saat ada saudara kita dalam posisi kelaparan, kita tutup mata, tutup telinga, padahal kita melihat, kita mendengar, kita tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ini yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Kita melihat tapi pura-pura tidak melihat. Kita mendengar tapi pura-pura tidak mendengar. Ini sebagai contoh kejadian hari ini. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Melihat tapi pura-pura tidak melihat. Mendengar tapi pura-pura tidak mendengar. Saya berharap apa yang terjadi saat ini, Mbak jangan mengulangi lagi. Tidak semua orang yang posisinya saat ini di bawah akan selamanya di bawah, dan tidak selamanya orang yang posisinya di atas diberi rezeki yang melimpah, berkecukupan untuk dimakan. Itu semua hanya bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada tambahan, dan kebetulan mohon maaf sekali Mbak, saat ini saya dan beliau adalah suami saya, ini anak saya. Mohon maaf Mbak ya, dengan kejadian ini tadi saya sengaja membawa kamera. Dan ini Masya Allah. saya, Kamu jadi gembel pantas. putra saya, Yang benar itu. ya. Mohon Masya maaf, Allah, saya minta maaf banget ya Ibu ya. ya saya nggak juga tahu. minta maaf. Saya sengaja membawa ini semua. Mungkin suami saya yang berhak untuk menjelaskan kenapa saya membuat video yang seperti ini dan tujuannya apa. Intinya kita hidup cuma sekali ya. Jangan pernah memandang sebelah mata. Kalau bagaimanapun mbaknya muslim, muslimah, punya juga muslimah, sama-sama pakai hijab. Di saat itulah saudara kita, apalagi beliau membutuhkan. Ya ini buat sahabat-sahabat juga yang menyaksikan tayangan ini. Intinya nggak tahu siapa yang meminta kita memohon, memelas belum tentu. Itu lebih baik, lebih buruk daripada kita. Belum tentu, kadang siapa tahu dia tuh wali. Kita juga nggak tahu. Oleh karena itu video yang bisa diambil hikmahnya di sini, jangan pernah memandang sebelah mata siapapun.
ayo kita manusiakan manusia. Itu adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Allah tidak pernah melihat bentuk rupamu, suaramu, hartamu, tapi Allah melihat walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Allah melihat akhlak yang ada dalam hatimu. Seperti yang sampaikan Umi tadi dalam Al-Qur'an, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya mata tapi tidak pernah digunakan untuk melihat kebaikan. Qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsirunya biha. Mereka punya hati tidak pernah digunakan untuk hal kebaikan. Mereka punya mata tapi tidak pernah digunakan untuk hal melihat yang baik. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan dengan yang baik. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka termasuk golongan orang-orang yang terlaknat. Nauzubillah, orang-orang yang lalai. Nauzubillah. Oleh karena itu, tempatnya di mana? Walaqad dzara'na li jahannam, tempatnya di neraka jahanam. Oleh karena itu, ayo perbaiki hati kita karena tolak ukur derajat kita di mata Allah bukan pada bentuk fisik kita, bentuk kecantikan kita, bentuk harta kita, tapi apa yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah pelajaran di sini ya. Ini diupload di channel mana ini? Bisa di Gio, bisa di Umi Liva Official, bisa di GIF, bisa di Padepokan, bisa atau di Ustadz Farhan Official, bisa ya. Semua yang bernaung di Gio insyaallah, atau yang mau ngambil video ini kami perbolehkan. Yang penting itu untuk kebaikan, untuk tujuan kita semua saling mengingatkan itu Mbak ya. Saya berharap Minta izin diupload boleh enggak? Untuk pelajaran boleh selagi itu untuk kebaikan. ya, izin sama mbaknya boleh nggak Mi? Boleh nggak untuk ditayangkan ya? Intinya di sini saya berharap kita semua belajar ya, jangan sampai kejadian ini lagi terulang kembali. Di saat Allah memberikan rezeki yang melimpah, maka kita berhak untuk menyisihkan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Apalagi dengan terang-terangan meminta, tidak mencuri ya. Tuh dimakan kucing tuh. Allah ya. Mungkin kita wajib untuk banyak belajar seperti apa ajaran Islam itu yang sesungguhnya. Apalagi banyak orang yang berhijab. Orang yang berhijab pasti tahu norma-norma agama ya, tahu batasan-batasan mana yang harus kita sedekahi dan mana yang harus tidak kita sedekahi. Apalagi kita punya hati yang tulus, tidak memilih-milih untuk bersedekah, niatkan karena Allah, niatkan bahwa kita harus tahu rezeki yang diamanahkan kita sama Allah itu hanya untuk dijaga, dijaga dan digunakan sebaik mungkin, bukan untuk hura-hura, bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk sombong-sombongan. Ya intinya yang sudahlah, yang penting hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin ya. Kalau hari ini sama halnya dengan hari kemarin, maka termasuk golongan orang yang mal'un. Mal'un itu apa? Orang yang rugi. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau besok lebih jelek daripada hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, termasuk golongan orang-orang yang terusir. Naudzubillah ya. Terus tingkatkan terus Mbak ya. Mudah-mudahan dengan hikmah pelajaran ini bisa jadi lebih baik pelajaran buat kita semua ya. Buat yang menyaksikan juga. Ya, sudah Mi. Mungkin gitu aja sahabatku Mbak ya, terima kasih. Mohon maaf ibu-ibu, maaf walaupun Umi sempat kesiram ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa diambil hikmah. Mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe ya channel Umi Liva Official, GIF, Padepokan Ilmu Hikmah, Gio, dan juga Ustadz Farhan Official. Dan tidak lupa milik channelnya Bocil yaitu Gus Ahdaf Official. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.